Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang saling mengasihi. Hidup yang saling mengasihi. Sebelum Tuhan Yesus menuju salib, Dia memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 33 berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika ini saja lagi aku bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Tuhan Yesus saudara menetapkan perintah perpisahannya kepada murid-muridnya. Waktu tinggal sedikit. Kalau mereka mau mendengarkan suaranya, mereka harus mendengar sekarang ini. Karena sebentar lagi dia akan menuju salib. Dia akan berpergian. Pada perjalanan tidak seorang pun dapat menyertai dia. Dia mengambil suatu jalan di mana dia harus berjalan sendirian, saudara. Sebelum Yesus pergi, Dia memberikan kepada mereka perintah supaya mereka saling mengasihi seperti Yesus juga telah mengasihi mereka. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudaraku, apa artinya saling mengasihi bagi kita dan hubungan kita dengan sama kita, termasuk dengan keluarga kita? Apa artinya? Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, saudara? Ada 4 kebenaran, saudara, yang akan kita pelajari saat ini, saat Ia, saudara, mempraktekkan kasih kepada murid-muridnya yang harus kita praktekkan juga dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita memuliakan namanya. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya tanpa memikirkan kepentingannya sendiri, saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Memang saudara, sekalipun dalam cinta kasih manusiawi yang paling agung, tetap saudara masih ada unsur aku atau unsur egois, saudara. Seringkali kita berpikir apa yang akan diperbuat oleh kasih itu bagi kita. Seringkali latar belakang semuanya itu adalah kebahagiaan kita sendiri yang kita cari-cari, saudara, untuk kita. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Keinginannya satu-satunya, saudara, untuk memberikan dirinya dan semua yang ada padanya bagi mereka yang dikasihinya, yaitu manusia yang berdosa, yaitu kita, saudara. Supaya apa? Supaya selamat. Dan Tuhan ingin supaya kita belajar dari situ. Dan yang kedua, saudara, kasih Yesus kepada murid-muridnya bersifat pengorbanan. Filipi 2 ayat 8 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tahan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Tidak ada batas dari yang dapat diberikan oleh kasih atau kemana kasih itu pergi. Tidak ada tuntutan yang terlalu besar yang dapat diajukan kepadanya, saudara. Jadi kasih itu berarti salib. Maka Yesus juga bersedia untuk pergi ke sana, saudara. Terkadang, saudara, kita menjadi salah atau membuat kesalahan bila kita berpikir bahwa kasih yang dimaksudkan adalah untuk memberikan kebahagiaan semata untuk kita. Oh tidak, saudara. Memang pada akhirnya akan demikian, saudara. Tetapi kasih seringkali, saudara, memberi sakit, pengorbanan, saudara. Pada saat kita memberikan kasih, menuntut pengorbanan atau salib. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dengan penuh pengertian.
Penuh pengertian. 2 Tesalonika 2 ayat 19 berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan dimateraikannya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan Yesus, saudara, mengenal murid-muridnya sedalam-dalamnya. Kita sebenarnya tidak pernah dapat mengenal seseorang, saudara, kecuali kalau kita hidup bersama dengannya dalam waktu yang lama. Bila kita bertemu dengan orang kadang kala saja kita melihat mereka dalam keadaan yang terbaik, saudara. Barulah kalau kita hidup bersama dengan mereka pada waktu yang lama, saudara, kita dapat melihat sifat, watak, dan kelemahan mereka, saudara. Tuhan Yesus setiap hari hidup bersama murid-muridnya selama bertahun-tahun, kurang lebih 3,5 tahun, dan mengetahui semua yang dapat diketahui mengenai mereka. Namun, saudara, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka, mengasihi murid-muridnya yang rata-rata mempunyai sifat dan watak yang jelek, saudara. Terkadang kita mengatakan cinta itu buta, saudara. Oh, tidak demikian. Karena cinta yang buta dapat berakhir dengan kekecewaan yang kosong dan kepahitan. Cinta yang sesungguhnya mempunyai mata, saudara. Bahkan mata yang terbuka lebar. Tuhan Yesus mengasihi kita atau mencintai murid-muridnya apa adanya. Tuhan Yesus cukup besar untuk mengasihi kita apa adanya, saudara. Dia mengerti kita, dia peduli kita, dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Itulah cinta Tuhan Yesus. Dan yang keempat, saudara, kasih Yesus terhadap murid-muridnya bersifat mengampuni. Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Petrus sebagai pemimpin dari murid-murid Tuhan Yesus akan menyangkali Tuhan Yesus. Murid-muridnya yang lain akan meninggalkan dia saat dia mengalami penderitaan hebat, disiksa dan disalib. Mereka semua tidak pernah, saudara, semasa dia hidup benar-benar mengerti, saudara, kepadanya. Sebab mereka buta dan tidak peka, lamban untuk belajar dan tidak mempunyai pengertian dan kepedulian. Pada akhirnya ternyata semua terbukti, saudara, bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah para pengecut yang hina, saudara, yang melarikan diri saat melihat Tuhan Yesus dan guru mereka diseret, dihina, disiksa, dilecehkan dan disalibkan, saudara. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Tidak ada kesalahan yang tidak dapat diampuninya. Kristus Yesus, kasih Yesus terhadap murid-muridnya bersifat mengampuni. Kasih yang tidak belajar untuk mengampuni, saudara, adalah kasih yang akan susut lalu mati. Oleh sebab itu semua kasih yang lestari, saudara, harus dibangun atas pengampunan. Karena tanpa pengampunan, kasih itu mau tidak mau akan mati. Jadi, saudara, inilah 4 kebenaran bagaimana Tuhan Yesus mempraktekkan kasih kepada murid-muridnya, saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya tanpa memikirkan kepentingannya sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus, saudara, mengasihi murid-muridnya dan kasihnya bersifat pengorbanan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dengan penuh pengertian, saudara. Dan yang keempat, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya bersifat mengampuni. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Marilah kita saling mengasihi dengan belajar kepada kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kami bisa saling mengasihi sama apa adanya seperti Engkau. Bimbinglah kami, tolonglah kami supaya bisa mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.